Udah. Kira meskipun mau gantiin Betul. Allah. ya. Aku tuh ingin banget lihat Pak Mas Ustadz itu cerita keren banget loh. Kalian pernah dengar cerita beliau? Sering saya sering di rumah sama anak-anak. Di rumah ya nanti. Lanjut. Allah khair. Nah, siapa yang tahu Asma lahir di mana? A. Madinah, B. Mekah, C. Masjidil Aqsa. Yang mana yang betul? B. Mekah. Kok kalian tahu? Tahu? Iya betul. Siapa yang tahu saat Asma lahir berapa usia ayahnya? Ini penting nih. Wah. Coba pilih jawabannya. A 11 tambah 11, B 10 tambah 10, C 15 tambah 15. Yang mana yang betul? A 11 tambah 11, B 10 tambah 10, C 15 tambah 15. Yang mana yang betul? Yang betul adalah B. Ya. Jadi sahabat Abu Bakar saat itu usianya 20 tahun ya. Terus saat itu sahabat Abu Bakar bekerja sebagai pedagang pakaian yang jujur dan kerja keras, ulet ya. Nah, siapa yang tahu? Yang kakak mana, yang adik mana? Yang kakak Asma binti Abu Bakar atau Aisyah? Yang kakak yang mana? Yang kakak Aisyah, berarti Asma adik. Yang benar. Yang betul adalah Asma lebih tua 14 tahun dari adiknya yang bareng saat hijrah, laki-laki yang menghapus jejak langkah kaki dan tunggangannya. Siapa namanya? Abdullah bin Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, 14 tahun jarak sama adiknya. Terus sama Aisyah, adiknya lagi. Jadi Asma itu kakak ya. Jadi bukan adik ya. Asma sama Aisyah itu jaraknya 17. Tahu 17? 17 berapa? 17. Jadi berarti kalian udah tahu kakaknya berarti Asma. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Urutannya gimana nih? Nabi Muhammad, terus siapa lagi? Khadijah, terus siapa tuh samping Khadijah? Ali, terus siapa lagi? Zaid, betul banget. Terus siapa? Abu Bakar, terus Asma. Nah, berarti maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Berarti apa? Asma termasuk wanita yang paling awal memeluk Islam. Siapa yang tahu urutan keberapa Asma masuk Islam? Urutan keberapa? Pertama, Ibunda Khadijah ya. Nah, Asma berarti urutan ke-17 juga ya. Nah, namun anak-anak, ibunya memilih dalam kemusyrikan ya, tapi Asma tetap sayang dan menghormati ibunya. Nah, ini dia. Wah, apa ini? Nih, kira-kira gambar apa ini?
siapa? Hah? Ayahnya Abu Bakar. Siapa namanya? Abu Quhafah, ya. Abu Quhafah, ya. Nah, ini kira-kira Abu Quhafah lagi ngapain? Lagi marahin negur anaknya. Siapa namanya? Abu Bakar. Terus kira-kira sikapnya seperti apa sahabat Abu Bakar? Gimana sikapnya? Tenang, gak marah, mendoakan, berbuat baik. Lalu apa yang terjadi? Nih, apa yang terjadi? Hari itu sahabat Abu Bakar senang banget, ya. Sahabat Abu Bakar senang banget. Ya Rasulullah, sambil menggandeng pelan-pelan. Karena ayahnya diceritakan juga, ya, mengalami kesulitan untuk melihat, ya. Dituntun sama sahabat Abu Bakar, kata Rasulullah, untuk apa? Siapa yang tahu? Bersyahadat. Nah, ini diantara saat itu Rasulullah ketika melihat sahabat Abu Bakar menggandeng ayahnya yang sudah tua, Rasulullah langsung berdiri menghormati. Siapa yang tahu Rasulullah mengucapkan apa? Terus mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, biarlah aku saja yang menemui ayahnya Abu Bakar, gak usah capek-capek tuh, ya. Tapi masya Allah, sahabat Abu Bakar ini keren sekali, ya, keren sekali. Nah, dan ini diantara tanda bahwa Rasulullah pernah berpesan. Siapa yang masih ingat? Bukan termasuk golongan Rasulullah, bukan termasuk orang yang dicintai Rasulullah, seorang yang apa? Seorang yang gak menghormati orang yang lebih tua dan gak sayang sama yang lebih muda, ya. Tuh, ya. Jadi gak boleh. Boleh gak adik yang umurnya 3 tahun terus sama kakaknya, kakak tuh, gak suka sama kakak, sama mbak, sama temennya, boleh gak kayak gitu? Boleh, ya. Itu Rasulullah gak suka dan Rasulullah gak menganggap, ya. Jadi harus hormat, ya, sama yang lebih tua, sayang sama yang lebih muda. Nih, masya Allah. Siapa yang bisa merasakan kebahagiaannya? Wah, siapa yang tahu kenapa Abu Bakar bahagia banget? Kenapa kok sampai Abu Bakar kok senang banget ayahnya masuk Islam? Betul, karena selamat dari api neraka. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Siapa yang sayang sama bapaknya? Tuh, ya, masya Allah. Mohon maaf, ada yang sudah nggak punya ayah? Ada ya? Didoakan, ya. Maaf, ya. Sungguh-sungguh, Kak Ali juga sama. Kak Ali juga udah gak punya ayah sama gak punya ibu, ya. Sudah pernah dengar ceritanya? Ayah Kak Ali meninggal di pangkuan Kak Ali, ya. Masya Allah, ya. Nih, kita walaupun punya orang tua, kita tadi, ya, kita tetap beramal soleh untuk meniatkan untuk mereka. Siapa yang nanti pulang mau meluk ayahnya? Ya, nanti liburan enggak ya? Kalau pas liburan, kalau pas pulang, ya. Nah, siapa lagi ini yang tahu? Gambar apa ini? Ada siapa aja ini? Coba lihat. Mereka bertiga ini sama-sama bahagia atau ada salah satu yang enggak bahagia? Kira-kira semuanya gimana? Semuanya bahagia, ya, karena kakeknya akhirnya memeluk Islam, ya. Nah, ini dia. Siapa yang tahu? Ya, ini kan ada pasukan, ya.
Nah, nih ada pasukan. Nah, siapa yang tahu namanya yang mengejar-ngejar Rasulullah sama sahabat Abu Bakar dan melihat, ya, naik kuda. Ya, itu dia Muhammad. Berhenti. Abu Bakar berhenti. Ambil panah. Mau mana? Apa yang terjadi? Kaki kudanya itu tertahan, ya. Allah perintahkan kepada bumi, kepada pasir. Akhirnya terjerembab kayak gitu. Nah, orang ini jempalitan, salto. Jatuh sakit. Wah, gemetar. Kenapa gak bisa? Naik lagi, kejar lagi, gitu lagi. Naik lagi, kejar lagi, gitu lagi, gitu. Siapa namanya? Suraqah, ya, betul sekali. Suraqah, ya, tuh, masya Allah, Allah melindungi Rasulullah, ya, dan krik 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 krik, apa itu? Berarti ini waktunya pagi, siang atau malam? Rasulullah keluar. Padahal di luar sudah banyak orang-orang menunggu. Ayo kita tunggu. Sebentar lagi dia keluar. Begitu keluar kita habisin dia. Ya, kita habisin dia. Kita habisin dia. Iya, kita habisin dia. 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 Wah, orang-orang itu berada di depan rumah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Sebaik-baik makar siapa? Oh, Allah. Mereka boleh bermakar, merencanakan keburukan, kejahatan, tapi Allah Maha sebaik-baik pemilik makar. Nah, betul. Ternyata Rasulullah dan sahabat Abu Bakar bermalam di gua apa? Di gua Sur. Terus sahabat Abdullah anaknya itu memberi kabar, ya, untuk mengetahui informasi apa yang terjadi di Mekah. Nah, terus kira-kira ini gambar apa ya ini? Siapa yang naik binatang tunggangan ini siapa? Asma. Bawa apa itu? Bawa makanan, ya. Terus melawan teriknya panas, ya. Karena tadi taat sama ayahnya. Ayahnya memanggil, "Duk." "Iya, ayah." "Ayah." Ayah senang banget. Sampai Asma dan Aisyah itu senang banget melihat ayahnya itu dipilih untuk membersamai Rasulullah senang banget. Terus Asma sebagai seorang kakak, padahal lagi hamil tua, ya, lagi hamil besar, ya, sebentar lagi nanti mau melahirkan. Nanti begitu sampai dia Yasrib di Madinah, bayi pertama yang lahir itu adalah putranya dari Asma. Siapa yang tahu namanya? Abdullah bin Jubair, ya. Nah, tuh, ya, Asma dalam keadaan lagi hamil besar, ya, tapi dia lawan karena ketaatannya kepada orang tua, ya. "Baik, ayah, Asma akan mengirimkan makanan itu. Ayah tenang ya, tolong jaga Rasulullah, ayah." "Iya nak, iya dok, kita sama-sama mencintai Rasulullah." Terus gitu, berdua semuanya sayang sama Rasulullah. Terus kalian sayang juga apa enggak? Ya sudah, berarti kalian enggak mau jawab, berarti kalian enggak sayang. Coba Kak Ari tanya, kalian sayang enggak sama Rasulullah? Sayang. Sayang aja atau sayang banget? Sayang banget. Sayang banget atau banget 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 banget?
sayang banget sama Rasulullah. Nah, betul ya. Siapa yang tahu Rasulullah memberi gelar kepada Asma apa? Karena keberaniannya. Siapa? Zatun nitokain ya. Artinya apa? Pemilik dua ikat pinggang. Mestinya satu ya, karena bawaannya untuk membawa sholat itu untuk cukup ya, karena harus menempuh perjalanan yang jauh, maka dibelah dan dibawa ya, seperti itu. Nah, keren banget. Kalian emang berani juga kayak Asma kayak gitu, panas-panasan? Kalian pernah nggak panas-panasan? Terus ada nggak yang kayak gini? Panas banget. Gitu, ada nggak yang kayak gitu? Nah, iya ya. Tuh, Asma Masya Allah luar biasa ya. Dilawan teriknya. Nah, coba lihat tuh. Apa yang terlihat? Nih. Wah, Masya Allah ya. Rasulullah senang sekali Asma membawa makanan. Nah, ini apa lagi nih? Siapa yang tahu ini siapa? Hah? Ibunya tuh ada gambar apa itu di pinggir-pinggirnya? Hah? Patung apa ini? Iya, siapa yang tahu? Ya, ibunya Asma siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Huruf depannya Q, huruf akhirnya H, huruf keduanya U, huruf ketiganya T, huruf keempatnya A, huruf kelimanya I, huruf keenamnya L, huruf keenamnya A. Huruf ketujuhnya A. Qutailah, ya betul, Qutailah binti Abdul Uzza. Uzza. Siapa yang tahu Uzza itu siapa? Oh iya. Terus maka mereka pun berpisah. Asma, maaf ibu. Asma ikut ayah karena Asma beriman kepada Allah. Ibu berimanlah. Enggak, ibu belum mau nak. Asma ikut ibu. Maaf ibu, Asma ikut ayah karena Asma cinta sama Allah. Ikut ibu nak. Asma tetap sayang sama ibunya walaupun ibunya belum berislam ya. Siapa yang pernah kayak gini? Santriwati. Ada yang kayak gini enggak? Mbak, ibu tuh gak suka sama kamu. Terus akhirnya sebel sama ibu. Ada gak seperti kayak gitu? Ada? Enggak boleh ya. Kita enggak boleh. Kita belajar sama Asma ya. Tuh. Wanita yang itu disirami ilmu iman yang kuat, maka dia akan memilih amalan yang bagus. Nah, ini dia. Siapa yang tahu Asma rajin ngaji atau mageran? Asma milih bersama Al-Quran atau bersama gadget? Asma milih berhari-hari bersama tilawah Al-Quran atau banyak bermain sampai lupa pulang? Bersama Al-Quran. Asma rajin sekali mengikuti majelis Rasulullah. Apa ini? Asma lagi di dalam, lagi asik di Madinah, ya. Terus ada yang datang. Ada yang ngetuk pintu nggak pakai kepala. Coba perhatikan. Kalian kira-kira kalau melihat ini
Takut apa enggak? Ada yang datang ngetuk pintu nggak pakai kepala. Heeh. Berarti betul nggak? Ya betul sayang, mengetuk pakai tangan, bukan pakai kepala. Maksudnya bukan orang yang nggak pakai kepala, tapi ngetuknya pakai tangan. Ih kalian, coba tadi dengar Kak Ai gimana ceritanya? Ada orang datang ngetuk pintu nggak pakai kepala. Betul berarti? Betul ya? Karena ngetuk pintu pakai tangan. Kalau pakai kepala gimana? Begitu ya. Tuh, nih siapa yang datang? Siapa yang datang? Ini siapa yang datang? Ibunya ya, ibunya kangen banget sama Asma. Ibunya datang. Nah, ibu datang nak, ingin bertemu denganmu nak. Ibu membawa bekal untukmu, hadiah untukmu nak, banyak. Keluar nak, keluar, temuin ibu nak. Terus Asma kira-kira nemuin ke ibunya? Yakin? Serius? Terus Asma langsung nemuin? Terus apa yang Asma lakukan? Nih, coba lihat. Asma nemuin ibunya, lalu mempersilahkan ibunya. Terus kira-kira hadiahnya diapain sama Asma? Hadiahnya, emang boleh ada orang yang beragama bukan Islam ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih hadiah untuk kita yang beragama Islam? Boleh nggak kita memakannya? Boleh nggak kita meminumnya? Boleh nggak kita menggunakannya? Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Asma? Apa sayang? Semuanya, Mbak? Asma bersegera bertanya untuk belajar. Siapa yang ditanya? Siapa yang ditanya? Rasulullah ya. Asma bertanya kepada Rasulullah, bolehkah menerima hadiah? Yuk sekarang siapa yang mau buka surat Al-Mumtahanah? Siapa yang bawa Al-Quran? Surat Al-Mumtahanah, surat keberapa anak-anak? Surat ke-60, betul sekali. Mbak siapa namanya? Mbak Uli, Tuti, Budi. Siapa? Oh, Mbak Yuli. Oh, Mbak Trili. Ruli, ya gitu aja marah. Ruri. Oh, Bruri. Nuri. Iya gitu aja, Kak Ari kan. Ya, kan gak usah emosional gitu. Oh, Asma ya? Namanya Asma. Betul. Sama dong kayak nama anaknya Kak Ari. Karena kan juga namanya Asma. Oh, makanya mirip. Wah, Masya Allah ya. Yuk, siapa yang udah pegang Al-Quran? Nah, yuk tolong dibacakan ayatnya. Ayat ke-8. Ya, coba. 1. Sudah belum? Sudah? Ayatnya ya, ayatnya. Nanti baru ada yang baca arti. Sudah belum? Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca yuk.
Baca artinya bareng-bareng dengan keras. Ya, 1, 2, 3. Allah tuh ya, sampai-sampai ayat ini turun ya. Tuh Masya Allah, Asma langsung peluk ibunya dan berterima kasih dengan ibunya. Masya Allah, Islam itu indah, Al-Quran itu keren. Siapa yang sayang sama Al-Quran? Siapa yang ingin terus baca Al-Quran? Siapa yang ingin menjadi penghafal, penjaga Al-Quran? Nah, Alhamdulillah sudah selesai ceritanya. Wah, ini dia ya. Siapa yang tahu Asma meriwayatkan hadis apa enggak? Meriwayatkan hadis. Lalu keahlian apa yang Allah berikan kepada Asma? Saat peperangan, Asma membantu di bagian apa? Di bagian pengobatan. Ini dia. Siapa yang tahu? Yuk kita belajar hadis. Tahabbu. Yuk bareng-bareng yuk. Tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ada komik nih. Kakaknya nanya, adik, ayo hadiah terbaik untuk Abi Umi apa? Kira-kira adiknya ngomong apa ini? Kakaknya nanya, adik, Dek. Iya kak. Dek. Iya kak. Hadiah terbaik untuk Abi Umi apa? Sebentar aku mikir dulu. Apa ya? Aduh. Gitu ya. Adiknya mikir ya. Terus ini adiknya nanya gini. Aku kan masih kecil, belum tahu kak. Wah, ada adik. Sambil senyum gitu. Kira-kira yang senyum giginya putih banget nih bilang apa? Kak, ada buat Abi Umi es krim dan coklat. Emang hadiah yang terbaik untuk Abi Umi es krim coklat? Terus apa? Apa coba? Nih kakaknya jawab nih. Ya kakaknya jawab. Yang kakak baca hadiah terbaik untuk mereka. 1, jangan buat mereka marah. Yuk ulangin. 1, bareng-bareng. 1, belum semua. 1, yang semangat semoga Kak Ari doakan masuk surga. Nilainya bagus nanti ya. 1, jangan buat mereka marah. 2, mematuhi setiap nasihatnya. 3, selalu mendoakannya. Siapa yang masih ingat 1 apa? Jangan buat mereka marah. 2 apa? Mematuhi nasihat. Gimana suaranya? 2 apa? 3, selalu mendoakannya. Ini apa ini? Gambar apa ini? Tadi kita ngomong hadiah ya. Hadiah apa yang gak boleh kita tolak? Ada 3. Kalau kita dikasih barang 3 ini, kita gak boleh nolak. Apa coba? 1, bantal, betul. Apa lagi? Minyak nyong-nyong. Kok minyak nyong-nyong? Minyak gosok. Minyak goreng. Kalau minyak goreng boleh nggak ditolak? Boleh ya.
minyak wangi. Yang ketiga apa? Us-us. Us-us atau susu ya. 3 hadiah yang nggak boleh ditolak. Terus hadiah yang harus ditolak apa coba? Hadiah yang harus ditolak apa? Tadi ya kan yang nggak boleh ditolak. Sekarang hadiah yang harus ditolak. Ini boleh nggak ditolak? Assalamualaikum Kak Ari. Iya, kami mendengar Kak Ari mengajar di sini. Kak Ari, ini amplop isinya 1 miliar. Kak Ari, tolong ajak anak-anak nggak usah sholat. Ini buat Kak Ari. Ini berarti barang apa itu? Hadiah apa itu? Berarti maksudnya uang apa ini? Sogok, menyogok. Terus saat kemarin pemilihan presiden, dikasih amplop sama itu, ya. Nah itu harus ditolak. Iya, nih ada hadiahnya. Nah alhamdulillah. Selesai juga cerita Kak Ari, Masya Allah. Siapa yang tahu? Tadi kita ngobrolin dengan cerita tentang siapa? Uis. Siapa dia? Asma Abu Bakar. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Asma itu kakak atau adik sama Abdullah dan Aisyah? Betul sekali. Siapa yang tahu Asma urutan keberapa masuk Islam? Kok pintar banget ya? Ya Allah, senang banget Kak Ari sama kalian. Terus siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh Asma? Digambar tadi Asma tuh senangnya saat momen apa? Kakeknya masuk Islam. Apalagi? Again. Betul sekali, sampai ayat diturunkan. Yuk, siapa yang masih ingat surat apa dan ayat keberapa? Al-Mumtahanah ayat 8. Siapa yang masih ingat doa hadiah apa yang terbaik untuk orang tua? Satu apa tadi? Ya bareng-bareng jangan. 2, 3. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu Kak Ali pamit. Boleh ya? Boleh apa enggak? Mana suaranya boleh apa enggak? Ada yang Kak Ali dengar enggak boleh. Kalau enggak boleh Kak Ali tinggal di mana? Di sini, di kursi ini. Sampai malam? Iya. Kalian pulang? Iya. Kalian sendirian? Iya. Sampai jam 1 malam? Iya. Lampunya dimatiin atau dinyalain? Matiin. Pintunya, jendelanya dibuka atau ditutup? Dibuka. Terus kalau nanti ada yang gak boleh takut ya. La tahzan innallaha ma'ana ya. Yuk Kak Ari pamit. Kak Ari senang banget sama semuanya ya. Yuk kita terus taat patuh sama orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalika situmoro sayonara.